Saat hidup terasa sempit, ketika kebutuhan datang bertubi-tubi, namun jalan keluar seakan tertutup rapat. Di antara gelisah dan lelah itu, ada pintu-pintu rezeki yang Allah siapkan. Bukan lewat hal besar, tapi melalui amalan-amalan kecil yang sering kita abaikan. Kadang, satu langkah kecil menuju Allah mampu mengundang keberkahan yang mengubah seluruh hidup. Inilah 15 amalan kecil yang membuka pintu rezeki tanpa disangka-sangka. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Istighfar setiap hari. Istighfar bukan hanya ucapan di bibir, tapi napas yang membersihkan hati dari gelapnya dosa. Ia adalah ketukan lembut di pintu langit, tanda seorang hamba kembali memohon kasih sayang Tuhannya. Setiap kali kita mengulang astagfirullah, itu bukan sekadar suara. Itu adalah pengakuan bahwa kita lemah, banyak salah, dan sangat membutuhkan rahmat-Nya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa istighfar membuka jalan keberkahan, karena ia mengangkat penghalang antara hamba dan kebaikan yang Allah siapkan. Rezeki bukan hanya harta. Rezeki adalah kelapangan jiwa, kesehatan, ketenangan, dan jalan keluar yang tak pernah kita sangka. Allah berfirman, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Niscaya Dia akan melimpahkan hujan, memperbanyak harta, dan anak-anak." Surat Nuh ayat 10-12. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah orang yang banyak istighfar." Hadis riwayat Ahmad. Maka siapa yang merutinkan istighfar, Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup, datang dari arah yang bahkan tak pernah ia bayangkan. 2. Menjalin silaturahmi. Silaturahmi adalah pintu rezeki yang sering kita lupakan. Di balik setiap kunjungan, setiap sapaan, setiap upaya menyambung hati, ada malaikat yang mendoakan keberkahan. Banyak orang mencari rezeki jauh, padahal salah satu kuncinya ada pada hubungan yang ia putuskan sendiri. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya memperluas umur secara hakikat atau keberkahan, tetapi juga mendatangkan kelapangan hidup. Ketika hati kita bersih dari permusuhan dan hubungan kita lembut terhadap sesama, Allah membuka jalan-jalan kebaikan yang sebelumnya tertutup. Kebaikan itu bisa berupa kemudahan usaha, dipertemukan dengan orang yang tepat, atau rezeki yang datang dari arah yang tidak kita ketahui. Rasulullah bersabda, "Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa dilapangkannya rezeki mencakup keberkahan, kecukupan, dan ditolaknya kesusahan. Maka setiap kali kita menyambung hubungan, sebenarnya kita sedang mengetuk pintu rezeki yang Allah sembunyikan dalam hati manusia lain. 3. Bersedekah meski sedikit. Sedekah adalah rahasia yang hanya diketahui oleh hati-hati yang yakin kepada janji Allah. Betapa banyak orang yang hartanya terlihat sedikit, tetapi hidupnya penuh keberkahan, karena ia tak pernah pelit memberi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sedekah adalah cara Allah membersihkan hati dari sifat tamak, dan ketika hati bersih, pintu-pintu kebaikan akan terbuka. Sedikit di tangan manusia bisa menjadi besar di sisi Allah, karena yang diukur bukan jumlah, melainkan ketulusan. Rezeki tak selalu datang dalam bentuk uang, kadang berupa kesehatan, perlindungan dari musibah, atau kemudahan yang membuat hidup terasa ringan. Setiap rupiah yang keluar dengan ikhlas akan kembali berlipat, bukan karena logika matematika, tetapi karena janji Tuhan yang tak pernah meleset. Rasulullah bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim.
Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud tidak mengurangi adalah Allah menggantinya dengan keberkahan, ketenangan, dan limpahan rezeki yang lebih besar. Maka, siapa yang memberi meski sedikit, ia sedang menanam benih rezeki yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon keberkahan dalam hidupnya. 4. Memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk cinta yang Allah lipat gandakan pahalanya. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak ia keluarkan untuk keluarga, semakin sempit rezekinya. Padahal justru disitulah pintu keberkahan dibuka. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa nafkah kepada istri dan anak adalah sedekah paling utama, karena ia dilakukan terus-menerus dan disertai tanggung jawab. Setiap kali seorang ayah bekerja keras, setiap keringat yang jatuh, setiap rupiah yang ia berikan untuk makan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga, semua dicatat sebagai ibadah yang mendatangkan rezeki. Betapa banyak orang yang hidupnya lapang, bukan karena usahanya besar, tetapi karena ia ikhlas membahagiakan keluarganya. Di antara doa-doa yang mustajab adalah doa istri dan anak yang merasakan kebaikan hati. Seorang kepala keluarga Rasulullah bersabda, "Dinar yang paling besar, pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa nafkah keluarga termasuk ibadah paling dicintai Allah karena ia mengandung kasih sayang, tanggung jawab, dan penjagaan terhadap amanah. Maka siapa yang memberi nafkah dengan tulus, Allah akan melapangkan rezekinya dari arah yang tak pernah ia duga. 5. Bangun pagi untuk beraktivitas. Bangun pagi adalah rahasia para ulama dan orang saleh dalam meraih keberkahan hidup. Di waktu ketika udara masih bening dan dunia belum bising, Allah membukakan pintu-pintu rezeki bagi hamba yang memulai harinya lebih awal. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata bahwa siapa yang membiasakan diri bangun pagi, ia akan merasakan kelimpahan rezeki dan kemudahan dalam urusan. Pada saat manusia masih terlelap, doa-doa lebih didengar, langkah lebih ringan, dan hati lebih jernih dalam memohon kepada Rabb semesta alam rezeki. Bukan hanya tentang mendapatkan banyak, tetapi tentang diberi kecerdasan memilih langkah yang tepat, dan itu sering datang di waktu pagi. Banyak keberhasilan besar lahir dari pagi yang terjaga, sementara banyak kesempatan hilang karena mata yang terlalu lama tertutup. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa doa ini adalah isyarat kuat bahwa keberkahan usaha, pekerjaan, dan perjalanan hidup seorang muslim terletak pada awal harinya. Maka siapa yang menjaga paginya, Allah akan menjaga rezekinya. Bangunlah sebelum matahari naik dan lihat bagaimana hidupmu perlahan dipenuhi keberkahan. 6. Sholat duha. Sholat duha sering dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki, dan sebutan itu bukan tanpa alasan. Di waktu ketika matahari mulai meninggi, di saat banyak orang sibuk mengejar dunia, ada hamba-hamba pilihan yang justru berhenti sejenak untuk bersujud mengingat Tuhannya. 2 rakaat ringan ini menjadi simbol tawakal, bahwa kita memulai aktivitas bukan hanya dengan tenaga dan strategi, tetapi dengan memohon keberkahan dari Allah. Sholat duha seakan menjadi deklarasi bahwa kita percaya rezeki bukan semata hasil kerja, tapi anugerah yang Allah titipkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Rasulullah bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas tulang kalian harus bersedekah," dan itu semua dicukupkan oleh 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Dalam setiap sujud duha, seorang hamba menyerahkan langkahnya kepada Allah. Tidak jarang, mereka yang rutin mengerjakannya mendapati hidupnya lebih lapang, usahanya lebih mudah, dan rezekinya datang dari arah yang tidak disangka. Sebab siapa yang meluangkan waktu untuk Allah
di waktu lengah manusia, Allah akan meluangkan rezeki untuknya di waktu ia paling membutuhkannya. Semoga kita termasuk hamba yang menjaga duha dengan penuh keikhlasan. Tawakal yang benar. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Inilah amalan hati yang menjadi kunci datangnya rezeki dari arah yang tak pernah kita bayangkan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tawakal adalah ibadah terbesar dalam urusan dunia, karena ia menggabungkan kerja keras seorang hamba dengan keyakinan total kepada Rabb-Nya. Ketika kita berhenti menggantungkan harapan pada manusia dan hanya bergantung kepada Allah, maka pintu-pintu pertolongan terbuka satu persatu. Betapa banyak orang yang rezekinya datang melalui jalan yang tak pernah ia rencanakan, karena hatinya yakin, tenang, dan tidak panik terhadap ketetapan Allah. Tawakal menjadikan hati lapang, langkah ringan, dan hidup terasa lebih berkah. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Surat At-Talaq ayat 3. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah cukup baginya dalam segala urusan. Maka siapa yang benar-benar bertawakal, ia sedang membuka jalan rezeki yang tidak terlihat oleh mata, namun disiapkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang dan hikmah." 8. Banyak berdoa, meminta rezeki. Doa adalah kunci yang membuka pintu langit, dan siapa yang menggenggam kunci ini tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Meminta rezeki kepada Allah bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita mengenali siapa pemilik segala sesuatu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa doa adalah senjata orang beriman. Ia mampu mengubah takdir dengan izin Allah, mendatangkan apa yang jauh dan memudahkan apa yang sulit. Kadang kita bekerja keras, namun lupa mengangkat tangan kepada Zat yang menggenggam seluruh hasil. Ketika hati pasrah dan lidah memohon dengan tulus, malaikat-malaikat mengaminkan, dan pintu rezeki yang tertutup perlahan terbuka. Doa tidak selalu mengubah keadaan seketika, tapi ia mengubah hati. Dan dari hati yang yakin itulah rezeki bermula. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Surat Ghafir ayat 60. Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat ini. Allah memerintahkan hambanya untuk meminta apapun, dan Dia sendiri yang menjamin jawaban sesuai hikmah dan waktu terbaik. Maka jangan pernah malu meminta rezeki kepada Allah. Setiap doa yang terbisik lirih di sujudmu adalah langkah menuju jalan keluar yang telah Allah siapkan untukmu sejak lama. 9. Menikah. Menikah bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi salah satu pintu rezeki yang Allah bukakan dengan cara paling lembut dan penuh hikmah. Banyak yang takut menikah karena merasa belum cukup mampu, padahal Allah sendiri menjanjikan kecukupan bagi mereka yang melangkah. Karenanya Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat tentang menikah dan kecukupan adalah jaminan ilahi, bahwa Allah akan menolong, melapangkan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada pasangan yang berniat menjaga kehormatan. Dalam pernikahan, rezeki tidak hanya datang berupa harta, tetapi ketenangan, semangat hidup, pemikiran yang lebih matang, dan doa pasangan yang menguatkan langkah. Berdua, seorang hamba lebih kuat menghadapi dunia dan lebih mudah meraih keberkahan. Allah berfirman, "Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Surat An-Nur ayat 32. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ayat ini adalah kabar gembira. Menikah adalah sebab datangnya kelapangan, bukan kesempitan. Maka siapa yang menikah dengan niat menjaga agama, Allah akan menjaganya dengan rezeki yang tidak pernah ia bayangkan, melimpah, tenang, dan penuh keberkahan. 10. Menolong orang lain.
Menolong orang lain adalah cermin hati yang penuh kasih. Dan di balik setiap bantuan yang kita berikan, Allah sedang menyiapkan bantuan yang lebih besar untuk kita. Banyak orang mencari rezeki dengan usaha keras, namun lupa bahwa kunci kelapangan kadang tersembunyi dalam senyum orang yang kita ringankan. Bebannya, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Pertolongan itu bisa berupa tenaga, waktu, ilmu, atau sekadar kata-kata yang menenangkan. Setiap kebaikan yang kita tanam adalah benih rezeki yang akan tumbuh pada waktu yang tepat. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan, meski sekecil debu hati yang gemar menolong akan selalu dikelilingi oleh jalan-jalan kemudahan. Rasulullah bersabda, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menegaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan luar biasa dalam memberi manfaat, karena pertolongan Allah lebih besar dari apapun yang mampu kita lakukan. Maka siapa yang melapangkan orang lain, Allah akan melapangkan rezekinya. Dalam setiap langkah membantu sesama, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah. 11. Menjaga takwa. Takwa adalah cahaya yang membimbing langkah seorang hamba, menjaganya dari dosa dan mendekatkannya kepada pintu-pintu rezeki yang tidak pernah ia duga. Ketika hati bersih dari maksiat dan penuh rasa takut kepada Allah, maka jalan hidup menjadi lebih lapang. Imam Ibn Katsir menafsirkan bahwa ayat tentang takwa dan rezeki adalah janji yang pasti, bahwa siapapun yang menjaga hubungannya dengan Allah akan dijaga Allah dalam segala urusannya. Takwa membuat seseorang berhati-hati dalam makan, berbicara, bekerja, dan mencari penghasilan yang halal. Dan dari kehalalan itulah Allah turunkan keberkahan. Betapa banyak rezeki yang hilang karena maksiat, dan betapa banyak rezeki yang datang karena hati yang menjaga diri dari dosa. Takwa adalah magnet keberkahan, penolak bala, dan penenang hati. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat Ats-Tsalaq ayat 2-3. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tidak disangka-sangka berarti datangnya rezeki dalam bentuk waktu dan cara yang tak pernah terlintas dalam benak manusia. Maka siapa yang menjaga takwanya, Allah akan menjaga rezekinya. Hati yang taat adalah wadah keberkahan, dan hidupnya selalu dipenuhi kebaikan yang mengalir tanpa henti. 12. Bersyukur atas nikmat. Syukur adalah kunci yang membuat sedikit terasa cukup dan yang cukup berubah menjadi berlimpah. Hati yang bersyukur akan memandang setiap nikmat sebagai hadiah, bukan sebagai hal biasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur terdiri dari 3 hal: mengakui nikmat dengan hati, menyebutnya dengan lisan, dan menggunakannya dalam ketaatan. Ketika ketiga hal ini berkumpul dalam diri seseorang, Allah bukakan pintu keberkahan yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Banyak orang mengejar rezeki besar, padahal kunci pertamanya adalah menghargai yang kecil. Syukur membuat hati lapang, menghindarkan dari keluh kesah, dan menjadikan seseorang lebih siap menerima karunia baru. Semakin sering kita bersyukur, semakin sering Allah memudahkan langkah kita. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Surat Ibrahim ayat 7. Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat ini bahwa tambahan nikmat mencakup harta, usia, kesehatan, dan keberkahan dalam seluruh urusan. Maka siapa yang membiasakan syukur, hidupnya tidak hanya cukup, tetapi berlimpah. Karena Allah sendiri yang menjanjikan tambahan nikmat bagi hamba yang mengakui dan menghargai karunia-Nya. 13. Jujur dalam jual beli.
Di antara amalan kecil yang sering diremehkan, namun justru mampu membuka pintu rezeki yang sangat luas, adalah kejujuran dalam jual beli. Banyak orang menganggap menambah sedikit cerita, menutupi cacat barang, atau menaikkan harga tanpa hak sebagai hal sepele. Namun di hadapan Allah, semua itu tercatat jelas dan menjadi penentu apakah rezeki itu akan diberkahi atau justru menjadi beban dosa. Rasulullah bersabda bahwa penjual dan pembeli yang jujur akan diberi berkah dalam transaksi mereka. Dan berkah itulah yang menjadi rahasia mengapa sebagian orang yang penghasilannya sedikit justru hidup tenang, sementara yang berpenghasilan besar tetap gelisah. Kejujuran menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang menarik lebih banyak pelanggan, membuka peluang baru, dan mengalirkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kejujuran mungkin tampak seperti kerugian di awal, namun ia adalah kemenangan besar di sisi Allah. Dan barang siapa memilih keridaan Allah dalam muamalahnya, maka Allah akan memilihkannya rezeki terbaik dalam hidupnya. 14. Menjaga sholat tepat waktu. Di antara amalan kecil yang sering diremehkan, namun luar biasa pengaruhnya terhadap rezeki adalah menjaga sholat tepat waktu. Banyak orang sholat, tetapi tidak banyak yang menjaga waktunya. Padahal, siapa yang memuliakan waktu sholat, berarti ia sedang memuliakan Allah, dan Allah tidak akan membiarkan hamba yang memuliakannya hidup dalam sempitnya rezeki. Sebab, di antara bentuk keberkahan terbesar adalah kelapangan hati, kemudahan urusan, serta pintu-pintu kebaikan yang dibukakan tanpa disangka-sangka. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah juga bersabda bahwa amalan paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Dan cinta Allah kepada seorang hamba itu berarti penjagaan, pertolongan, serta limpahan nikmat yang datang dari segala arah. Menjaga sholat tepat waktu adalah bukti bahwa kita mendahulukan Allah daripada urusan dunia. Dan siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukannya dalam segala urusannya, termasuk dalam urusan rezeki. 15. Menahan diri dari dosa. Seringkali rezeki bukan tertutup karena kurang usaha, tetapi karena banyaknya dosa yang dilakukan manusia. Dosa itu seperti debu tebal yang menutupi jendela hati. Semakin banyak ia menumpuk, semakin gelap hidup terasa, dan semakin sulit cahaya keberkahan masuk. Menahan diri dari dosa tampak seperti perbuatan kecil, namun sesungguhnya itulah salah satu kunci terbesar dibukanya pintu rezeki. Sebab Allah tidak akan melapangkan jalan hidup seseorang yang terus-menerus menantang aturannya. Allah berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri." Surat Asy-Syura ayat 30. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Menahan diri dari dosa bukan sekadar menjauhi maksiat, tapi juga menjaga pandangan, lisan, hati, dan langkah agar tetap di jalan yang diridai Allah. Bila seseorang menjaga dirinya dari perkara haram, Allah gantikan dengan jalan keluar yang tak pernah ia sangka. Rezeki datang dengan cara yang lebih bersih, tenang, dan penuh keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjaga diri dari dosa, agar pintu langit terbuka luas bagi rezeki yang halal dan penuh rahmat. Sahabat Irman Hidayah, rezeki bukan sekadar angka di rekening, banyaknya harta, atau luasnya kepemilikan. Rezeki adalah ketenangan hati, kelapangan hidup, kesehatan, keluarga yang saling menyayangi, dan pintu-pintu kebaikan yang Allah mudahkan tanpa kita duga. 15 amalan kecil yang telah kita bahas tadi bukanlah sekadar rutinitas, tetapi kunci yang membuka gerbang keberkahan.
setiap istighfar yang kita lantunkan, setiap suap makanan yang kita berikan kepada keluarga, setiap doa yang kita panjatkan, hingga setiap dosa yang berhasil kita tahan, semuanya menjadi alasan Allah menurunkan karunia yang jauh lebih besar dari apa yang kita usahakan. Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2-3. Sahabatku, jangan menunggu kaya untuk banyak beramal, jangan menunggu lapang untuk bersyukur, dan jangan menunggu sukses untuk mendekat kepada Allah. Justru dari amal-amal ringan, itulah pintu keberkahan dibuka perlahan. Semoga Allah menjadikan hidup kita penuh rizki yang halal, berkah, dan mencukupi. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab bertambahnya nikmat, dan setiap detik hidup kita menjadi ladang pahala yang tak pernah putus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.